Assalamualaikum Mas Haris. Suaranya tuh. Assalamualaikum Pak R. Iya Bu, sudah terdengar lagi, tadi tidak ada suaranya. Iya tadi memang kita berhentikan dulu, masih ngatur Oke. menayangkan Siap, materinya. Iya Bu, siap. Oke, lanjut Pak Aris, sudah bisa dibacakan, monggo dibacakan Pak Aris materinya. Teman-teman, materi sudah bisa dibaca nggak ya? Halo? Belum bergeser. Belum kelihatan. Belum, Pak. Slide 1 masih yang Oh iya, masih slide 1 ya. Ini kita coba recording, nanti teman-teman yang belum bisa masuk, kita keterbatasan kuota, bisa kita share di YouTube nanti. Siap. Kita mulai lagi ya. Nah ini bapaknya yang kita tunggu. Pak Jojo tadi gudang ini. Mana apa lu? Ambulannya masuk di juga SPD ngomong tuh. Oksigen tuh tadi gudang ini. Ojo lo kok soal pindah lo. Kita aja ini disuruh lokapi, kita bahannya kan lebih. Nah, yang kemarin itu kan pokoknya ini saya kena, pokoknya saya kena, kafe lah. Berarti kan itu dicekin kita sorti bahannya, berarti kan bahan ini kita foto tapi ini kurang titik. Ada itu kita kan masuk lah. Kita kan
Assalamualaikum. Kan baru saya masuk itu baru upload toh. Nah, makanya kita hidupkan lagi gitu loh. Nah itu karena kita kan juga berorientasi pada web, semua sudah web, semua sudah masuk e-push. Nah, Pak Dodi, mesti kira jadi yo web, makanya sing siap mana sing siap loh, kita aja kalau orang yang masuk elektronik kan masuk gitu, pas saya mana ada dari pusat tuh nenek. Pakai kamera sing ngarep kuwi. Sing biasane Rudi itu. Kan. Ada di minta tolong. Ini dari mana saja pesertanya? Ini dari PPNI, ID sudah masuk semua. Kuotanya hanya 100. Cuma kita kuotanya bisa ke semua anggotanya, jadi ya sudah penuh 100. Makanya tubuh sing premium. Assalamualaikum, Pak Dokter. Mau enggak berarti? dari tadi. Ya. Oke, ya. Siap. Di stop share dulu. Nah. Itu Pak Rektor. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam, Pak Rektor. Calon prof ya, Profesor Dr. Sentot. Sampai langsung ngomong-ngomong Pak Dodi, langsung kalau sampai saya ini Anu ya, sementara masuk dalam grup level 3+ atau mana ini? Iya, Mbak Darmining ya. saya mau SKP-nya Mbak. Yuk, mulai yuk. Oh, Sehat ya Pak Dokter Sentot. Alhamdulillah. Ya Allah, lama tidak Sehatnya berjumpa. lansia. Bisa dimulai, Bapak Ibu sekalian? Monggo. Kotanya Ya. terbatas ya. Iya, salah pesan Bu Ning. Kemarin pesan yang premium ternyata nggak bisa premium. Ekonomi. Salah pesan. Bidanku banyak yang belum masuk Pak ini Pak. Iya, ngapunten nanti berikutnya. Oh, nggih. Monggo. Mas Koko biasa naik itu soalnya, biasa naik bis ekonomi, jadi pesan ekonomi. Mas Koko. Ini BBM jadi nggak premium lagi ya. Iya. tapi kan jelas jadi penguasa itu lah ya makanya Mulai nggih, Pak Sentot, Bapak Ibu sekalian.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh anggota pengurus Go Prokes, Gabungan Organisasi Profesi Kesehatan yang telah join pada Zoom meeting pagi ini. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Bapak Ibu sekalian, kita tindak lanjuti hasil rapat beberapa hari yang lalu terkait dengan rencana pelayanan telemedicine yang akan dilaksanakan di Kota Kediri. Karena telemedicine yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan baru terbatas pada Jabodetabek dan kota-kota besar, hanya Surabaya dan Malang mungkin. Nah, ini Kota Kediri dengan meningkatnya kasus COVID, kalau yang real sampai sekarang ini sudah hampir 1.000 kasus yang menjalani isolasi mandiri. Nah, ini tentu butuh peran aktif dari kita sebagai orang kesehatan untuk membantu proses penyembuhan dan pemantauan pasien-pasien COVID yang isolasi mandiri. Tentu pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, tidak akan mampu bekerja sendiri tanpa ada peran serta dari panjenengan semua. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih. Semoga nanti telemedicine yang akan diprogramkan di Kota Kediri ini bisa berjalan secara maksimal. Nah, kali ini akan dibahas secara teknis langsung oleh bidang pelayanan, kira-kira bagaimana prosedur ataupun SOP-nya, teknis pelaksanaan telemedicine di lapangan. Tentu nanti koordinasi dengan Puskesmas. Demikian pengantar dari saya, nanti kita diskusi setelah paparan dari siapa yang Mas Haris? Dari Mas Haris, staf bidang pelayanan terkait dengan telemedicine ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, Mas Haris. Bapak Ibu sekalian, slide-nya sudah bisa dibaca? Belum, Mas Haris. Belum? Muncul, Pak. Belum muncul. Bisa screen lagi di awal. Kembali ke Zoom dulu, ke Zoom. Ke Zoom. Nah, terus share screen. Step-nya. Oke. Sudah. Oke, sudah. Sampun, Mas Haris. Oke, dokter. Sinyalnya. Coba. Tolong ya. Di sini untuk telemedicine sementara kita belum memakai aplikasi, kita pakai grup WA dulu sambil menunggu aplikasi yang masih OTW kata Dokter Fauzan. Itu tadi apa ya? Ini telemedicine kita namakan teman mandiri, telemedicine pemantauan pasien isoman Kota Kediri. Sementara untuk telemedicine kita optimalkan untuk pasien isolasi mandiri di Kota Kediri.
Untuk petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan pasien isoman melalui telemedicine, pertama, sesuai dengan kesepakatan kita, Kepala Dinas menugaskan GoProkes untuk membantu pemantauan pasien isolasi mandiri. Yang kedua, dari kesepakatan kita kemarin, kita membagi tim setiap kelurahan dengan menempatkan anggota GoProkes di setiap kelurahan tersebut, sesuai dengan usulan masing-masing, usulan dari GoProkes yang telah kami terima. Mungkin masih ada revisi, kita sesuaikan di lapangan nantinya. Kemudian yang ketiga, masing-masing tim di kelurahan akan membentuk grup WA. Jadi setiap kelurahan nanti ada tim dengan dikoordinasi oleh nakes puskesmas yang ada di wilayah tersebut. Jadi masing-masing nakes puskesmas yang menjadi penanggung jawab wilayah sebagai koordinator atas grup WA tersebut. Kemudian dalam pelaksanaan di lapangan, jika dirasa perlu, masing-masing grup bisa atau boleh memasukkan lintas sektor sebagai anggota grup. Jadi tidak harus ataupun ini sifatnya boleh ya, boleh itu tidak wajib. Jadi kalau dirasa perlu boleh dimasukkan. Kalaupun nantinya tidak perlu, boleh tidak dimasukkan juga. Ini tergantung kebijakan masing-masing puskesmas. Kemudian nanti kita koordinasikan lagi atau kita diskusikan, ya ini saya bacakan dulu. Yang kelima, data pasien COVID-19 itu kita peroleh dari data surveillance masing-masing puskesmas di wilayah tersebut, ataupun data rilis dari dinas, ataupun juga data yang masuk dari call center telemedicine Dinas Kesehatan Kota Kediri, melalui call center yang akan kita teruskan nantinya ke puskesmas sesuai wilayahnya. Jadi kalau ada pasien yang menghubungi call center dan ternyata belum tercatat di puskesmas, nanti kita teruskan ke masing-masing puskesmas sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Kemudian yang keenam, pasien yang dipantau adalah pasien yang tanpa gejala atau dengan gejala ringan. Jadi yang kita pantau ini benar-benar pasien isoman. Jika ada gejala sedang atau berat, ini nanti tata laksananya berbeda. Yang ketujuh, pasien yang sudah masuk data masing-masing kelurahan akan dipantau oleh tim wilayah kelurahan dengan media WA atau dengan menelepon langsung pasien tersebut. Jadi dalam poin 7 ini, pasien itu boleh kita masukkan ke grup WA atas izin pasien tersebut jika mau, ataupun jika menolak, kita juga tidak memaksa. Tapi kita wajib menelepon langsung pasien tersebut jika ada keluhan, jadi kita bisa memantaunya. Dalam poin yang ke-8, dalam pemantauan pasien boleh dimasukkan grup masing-masing kelurahan dengan persetujuan pasien tersebut dan boleh dikeluarkan jika pasien pemantauan selesai. Jadi jika pasien sudah selesai pemantauan, kita bisa mengeluarkan pasien tersebut. Kemudian yang 9, dalam pelaksanaan pemantauan pasien COVID-19, masing-masing anggota grup di kelurahan membagi tugas pemantauan dan pelaporan sesuai kesepakatan masing-masing di grup karena jumlah masing-masing yang dipantau perkembangannya tidak sama. Begini, jadi dalam poin 9 ini, masing-masing kelurahan sudah membentuk grup dengan anggotanya di situ terdiri dari perawat, bidan maupun dokter. Jadi pelaksanaan pemantauan boleh dibagi. Jadi ini memantau siapa? Soalnya dalam masing-masing kelurahan nanti kalau ditunjuk perawat yang mengawasi atau gimana, ini nanti masing-masing kelurahan tidak sama jumlah pasien yang dipantau. Bisa saja pasien yang di kelurahan ini misalnya dandangan lebih banyak daripada pasien yang di Baluwerti, misalnya begitu. Jadi ini tergantung masing-masing grup WA, tidak ada aturan yang terikat. Kemudian pasien jika ada gejala dikonsulkan ke penanggung jawab dokter ya, dikonsulkan ke dokter penanggung jawab telemedicine. Di situ sudah ada masing-masing grup dokternya, masing-masing kelurahan atau dokter
jikapun belum ada dokter penanggung jawab, bisa ke dokter puskesmas, jadi dokter penanggung jawab puskesmas. Atau jika ada masalah kesehatan lainnya, bisa dikonsultasikan ke anggota GoProkes lainnya. Di sini terdiri dari dokter gigi, apoteker, fisioterapi, bidan, dan lain-lain. Jadi tergantung masalah yang dialami pasien tersebut. Misalnya ada masalah gigi, bisa dikonsultasikan ke gigi. Ada masalah minum obat, caranya itu bisa dikonsultasikan ke apoteker. Ataupun dalam pemantauan ditemukan pasien itu perlu fisioterapi, nah kita bisa koordinasi dengan fisioterapis. Dan profesi lainnya juga begitu. Kemudian dokter penanggung jawab telemedicine masing-masing kelurahan boleh memberi terapi. Jadi dokter boleh memberi terapi walaupun lewat media WA. Nanti obat dan resepnya akan dilayani oleh pihak puskesmas setempat. Untuk poin 11, di sini ada catatan, untuk resep itu disesuaikan dengan formula obat yang ada di puskesmas. Kemudian dalam pemberian obat oleh pasien bisa kerjasama dengan lintas sektor terkait kebutuhan masing-masing sesuai kebutuhan masing-masing puskesmas ya. Jadi misalnya sudah diberi obat, untuk penyampaian obat itu gimana? Ini boleh kita kerjasama dengan lintas sektor, misalnya Babin Kamtibmas, Babinsa, atau RT RW setempat. Kemudian pasien yang dipantau dilaporkan setiap harinya melalui Bitly ini yang sudah tercantum di sini, https ini oleh admin masing-masing grup. Jadi masing-masing grup menunjuk adminnya. Kemarin kesepakatan dalam rapat admin grup oleh perawat GoProkes. Nanti bisa dibantu oleh anggota lainnya, tidak harus perawat GoProkes. Dan juga dilaporkan ke kepala puskesmas. Ini jangan lupa ya. Jadi ada kasus apapun, masalah apapun harus koordinasi dengan wilayah harus koordinasi pula dengan kepala puskesmas karena beliau adalah penanggung jawab wilayah puskesmas tersebut. Kemudian jika dalam pelaksanaan kegiatan ada kendala, wajib koordinasi dengan puskesmas atau selaku pemegang kebijakan, ataupun bisa menghubungi call center 082 128 119 119. Pasien yang sudah selesai isolasi mandiri dan sudah dipantau, dibuatkan surat selesai isolasi isoman sesuai dengan tata laksana yang sudah ada. Ini masing-masing puskesmas sudah melaksanakan, tinggal kita memantau dan biasanya SE yang membuatkan. Kemudian dalam kegiatan pemantauan pasien isolasi mandiri yang tidak mempunyai media telekomunikasi akan dipantau oleh puskesmas sesuai dengan tata laksana dan tata yang ada dan tetap melaporkan perkembangannya. Jadi untuk pasien yang tidak mempunyai media, misalnya telepon atau WA, ini dipantau oleh puskesmas, bukan tanggung jawab GoProkes lagi. Masalahnya di sini prioritas kita ke telemedicine. Kalau yang poin 16 ini kita tidak bisa memantau setiap harinya dengan media telepon atau WA. Kemudian penanggung jawab pemantauan pasien isolasi mandiri serta tata laksana pemantauan merupakan tanggung jawab masing-masing puskesmas. Jadi penanggung jawab pemantauan adalah tetap tanggung jawabnya masing-masing puskesmas. Dalam berjalannya waktu, jika ada masalah ataupun perubahan kebijakan, maka juknis akan diubah sesuai dengan kebutuhan saat itu. Mungkin paparan saya cukup sekian, bisa didiskusikan, mumpung ada Bapak Kepala Dinas, mungkin dalam perkembangan nanti kita masih ada masalah dan kita bisa diskusikan lagi di call center-nya nanti. Monggo teman-teman bisa usul rembuk. Oke, Mas Aris, mohon izin. Oke. Herwanto, Mas Aris. Oke, Pak R, monggo. Oke, mohon izin Mas Aris terkait tadi untuk admin. Mungkin
kemarin kesepakatan untuk admin kan masing-masing puskesmas Mas Haris. Cuma untuk perawat penanggung jawab untuk pelaporan di Bitly-nya kalau tidak salah. Iya, Nanti benar. kalau adminnya dari teman perawat yang bukan wilayah nanti untuk apa bagian mengeluarkan sama memasukkan pasien nanti kelihatannya kok ada kendala Mas Haris. Jadi nanti kalau tidak salah kemarin kesepakatannya untuk admin adalah teman-teman dari puskesmas, cuma untuk yang pelaporan via Bitly-nya dari teman perawat. Mohon koreksi kalau ada yang kurang pas. Terima kasih. Itu dulu Mas Haris. Oke, Pak R, masukan diterima. Ada lagi? Aris yang poin 7 sama 8 tadi. Oke. Pasien yang sudah masuk masing-masing di kelurahan. Nah, dipantau wilayah langsung. Ini yang bertugas siapa? Pak Aris, antara poin 7 dan 8. Itu dari tugas dari puskesmas, nggih. Nah, ini GoProkes dan puskesmas yang sudah dibentuk masing-masing kelurahan kan sudah ada. Jadi sudah saya share di grup. Itu ada terdiri dari dokter, pemegang wilayah, terus dokter bidan dari GoProkes, ya. Yang memantau ini tim ini lewat media WA atau telepon. Dengan media WA atau menelepon langsung. Iya. Nah, jadi tidak datang langsung. Tapi yang memasukkan kan tim puskesmas toh Pak Aris nih. Gimana memasukkan pasien ini kan tim puskesmas toh ke grup ini. Iya, nanti disepakati biasanya yang kan penanggung jawab tetap dari puskesmas. Nah, jadi kita sepakati aja penanggung jawab grup WA ini adalah puskesmas. Jadi yang memasukkan dan mengeluarkan pasien sesuai dengan usulan Pak R tadi adalah pihak puskesmas. Ya, nanti yang pelaporan Bitly dari perawat GoProkes. Nanti untuk yang memantau lewat media WA atau telepon nanti bisa dibagi. Gini Pak Aris, yang nomor 9 saya tadi kok dengar masukkan grup yang mau dibagi-bagi mungkin dari dokter bidan gitu toh maksudnya Pak Aris tadi. Dalam pelaksanaan pasien masing-masing grup kena membagi tugas. Maksudnya gini, misalnya ada di situ bidan, perawat, misalnya bidan ada 1, yang dipantau berapa. Nah, jadi bidan sama perawat GoProkes bisa membagi tugas dengan pemegang program, pemegang wilayah. Jadi, saya memantau ini, maksudnya begitu. Misalnya ada gimana? Nanti jadi kacau Pak Aris kalau gitu enggak semuanya aja mungkin kalau ada ibu hamil otomatis bidan yang ikut serta di dalam motivasi mungkin ya Bu ya mungkin Pak Aris tapi kalau nanti dibagi-bagi enggak enak soalnya kita kan ada sangkut pautnya maksud saya satu grup ini saling koordinasi jadi nanti kalau dibagi-bagi malah enggak pas soalnya kita kan juga konsultasi sama dokter juga dengan puskesmas lebih baik tetap aja dalam satu grup nggak usah dibagi-bagi Pak Aris cuma nanti ada masing-masing tugas kalau toh nanti sesuai kalau ibu hamil mungkin bayi dan sebagainya mungkin bidan atau nanti tidak lepas juga dengan dokter atau perawat soalnya gitu loh Pak Aris mama tidak dibagi-bagi gimana tapi kan kasus dari puskesmas sudah tahu kasusnya Bu Darmini kasus ibu hamil ini sudah tahu gitu loh Pak Aris maksud saya seperti itu gimana mungkin kita koordinasi dengan kepala dinas. Iya benar Bening. Jadi maksudnya Mas Aris itu bukan dibagi WA grupnya lagi. Jadi satu grup itu nanti kalau misalnya satu WA grup pasiennya ada 15 orang, perawatnya ada 3. Berarti nanti satu perawat memantau 5 pasien. Nah, kemudian pembagian untuk sesuai kompetensi tetap ada seperti kalau bidan nanti mungkin ada bayi atau balita, kemudian ada bumil bisa ditugasi oleh bidan. Tapi kalau untuk dokter sama perawat ya semua pasien. Maksudnya yang dibagi itu adalah jumlah pasien dengan
dengan personil Go Prokes. Karena setiap WA group kan kemarin kesepakatan dari ID ada 2 apa 3 dokter ya, satu dokter, Satu dokter, satu perawat, bidan, ada yang 2 masing-masing perawat. satu kelihatannya. Ada yang 2 perawat dibantu Oh, oleh dokternya 1 bukan 2. Nanti mohon komentar dari Dokter Badruk. Nah, nanti itu dibagi, misalnya kalau ada 20 pasien isoman, ya 1 dokter menangani 10. Kalau 2 dokter, tinggal dibagi. Atau mau dibagi oleh dokternya, wis gini, 1 hari saya full 20 pasien, besoknya sampean. Nah, itu maksudnya kesepakatan masing-masing grup itu, Buning. Terserah cara pembaginya bagaimana. Maksudnya pembagian seperti misalnya ada perawat 3 tadi, pasiennya ada 15. Kan harusnya 1 perawat nangani 5 orang. Tapi kalau perawatnya sepakat sudah 15 orang saya tangani hari pertama, hari kedua ganti perawat si B, hari ketiga ganti perawat C. Itu terserah teknis dari masing-masing anggota WA group itu. Tapi untuk kompetensi ya jelas sudah sesuai kompetensinya, karena kalau seperti bidan ya tentu nangani yang bumil dengan bayi atau anak. Kalau dokter sama perawat ya semuanya. Kalau dari siapa analis hanya menangani masalah mungkin konsultasi PCR-nya atau exit test-nya kayak seperti itu. Kalau yang gizi ya nangani masalah gizinya. Itu ada yang angkat tangan, Mas Aris. Itu ya, Buning? Ya, tapi makanya yang lain. Pak Gabriel dia sampai. Itu angkat tangan Pak Sentot, mungkin di unmute. Sudah unmute. Nah, itu. Monggo Pak Dr. Sentot. Nah, terima kasih Pak Dinkes. Jadi juga Pak Kabit tadi sudah bagus. Mungkin yang saya hanya usul saja. Bagaimanapun juga kita perlu monitoring sama evaluasi harian ya. Nah, sepertinya tadi belum disepakati kapan satu evaluasi atau visit secara telemedicine itu dilakukan. Satu, kemudian tentunya ada satu proses setelah proses yang berjenjang, tentunya setelah visit ada dilakukan pada tingkat kelurahan, tentunya ada visit di tingkat puskesmas, ya. Sehingga dari kelurahan nanti kita sebagai dokter penanggung jawab akan melakukan visit dibagi sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan. Dan kemudian setelah itu dilaporkan kepada tingkat puskesmas. Setelah itu kemudian dari tingkat puskesmas dilaporkan kepada tingkat dinas kesehatan. Itu yang pertama tentang monitoring evaluasi. Sepertinya jamnya belum ditetapkan ya. Sama alurnya saya kira tadi sudah. Kemudian yang kedua obat. Nah, dalam hal obat ini tentunya sebagai saya umpamanya dan teman-teman di ID tentunya hanya bisa membantu dalam hal memberikan informasi pasien yang bersangkutan, kasus yang bersangkutan ada atau tidaknya komorbid tentunya. Nah, itu dalam hal membuat memberikan terapi, tentunya kita tidak bisa lepas hanya memberikan terapi untuk kasus COVID, tapi juga ada penyakit penyerta atau komorbid yang tentunya harus juga dipantau tentunya. Nah, ini mungkin nanti dibuatkan satu klasifikasi pasien-pasien yang meskipun isoman tapi perlu satu monet atau monitor evaluasi yang lebih intens dibanding yang biasa tanpa komorbid. Kemudian
Yang berikutnya, yang ketiga adalah dalam hal kasus-kasus yang emergensi. Kasus-kasus yang emergensi ini siapa yang nanti menangani? Kan tidak tertutup kemungkinan dalam proses perjalanan satu follow up penyakit nantinya akan terjadi perubahan mungkin yang ya kami berharap dan berdoa lah mudah-mudahan semuanya yang isoman nantinya akan sembuh dengan tanpa ada intervensi dari spesialis. Tapi kalau ada kasus-kasus yang memang perlu, nah ini kemana melakukan satu koordinasi atau melakukan satu rujukan, dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Kadin dan Pak Kabid. Matur nuwun Pak Sentot. Jadi untuk yang pertama, monitoring evaluasi, memang saran dari jenengan bagus. Artinya GoProkes juga ikut memantau secara langsung. Tetapi yang menjadi tanggung jawab utama, tugas utama pemantauan, monitoring, evaluasi yang langsung ke lapangan itu adalah tanggung jawab dari Puskesmas. Puskesmas sudah mempunyai jadwal pasien A kapan dipantau bersama Babinsa Kamtibmas atau hari apa dipantau itu sudah ada. Kalau teman-teman GoProkes mau ikut ke lapangan, ya kami dengan senang hati untuk memantau, tetapi tetap koordinasi dengan Puskesmas. Kenapa kami tidak membebankan kunjungan langsung ke lapangan untuk GoProkes? Karena yang kami harapkan saat ini memang konsultasi telemedicine dulu, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau memang teman-teman GoProkes, wah kurang marem kalau hanya telemedicine, saya mau terjun ke lapangan dengan tim misalnya, monggo nggak apa-apa, dengan mau memantau, dengan koordinasi dengan Puskesmas. Nah, untuk jadwal memang kami tidak memberikan jadwal Pak Sentot, karena itu tadi jadwal sudah diatur yang ke lapangan itu oleh Puskesmas. Kalau GoProkes berinisiatif ikut memantau, monitoring, evaluasi langsung ke lapangan, ya monggo, tapi mohon dipastikan Ketua Organisasi Profesi memastikan nanti teman-teman GoProkes yang ke lapangan betul-betul yang ini sesuai dengan kriteria. Misalnya jangan sampai nanti Dokter Sentot misalnya yang sudah lansia ikut memantau ke lapangan, nanti malah berbahaya. Mungkin yang masih muda-muda, tidak ada komorbid, monggo silahkan diatur oleh teman-teman GoProkes mau kunjungan monitoring langsung ke lapangan. Tapi yang wajib adalah pemantauan lewat telemedicine, lewat WA Group itu. Jadi saya tambahkan. Mas Sentot, monggo. Jadi pemantauan monefnya itu memang yang paling bagus ke lapangan ya Pak Kadin. Tapi mungkin saya usul itu di yang memang harus di monef langsung, atau mereka yang hanya dilakukan monef lewat WA. Nah, itu yang saya pernah lakukan pada tahun lalu bersama saya yang sudah meninggal dunia ini. Kami sepakat melakukan televisi. Jadi hanya lewat telepon. Nah, akan dipantau bagaimana perkembangannya, keluhan bagaimana, kemudian ada tambahan sakit atau tidak, obatnya bagaimana, nah, sehingga nanti kita sama-sama ternyata perkembangan dari beberapa pasien mungkin sedikit mengurangi. Demikian Pak Kadin. Mas Sentot. Jadi memang nanti pemantauan utama lewat telemedicine. Nanti kalau ada hal-hal yang
masukan dari anggota grup. Pak Kapus, Bu Kapus, ini pasien ini alamatnya ini kayaknya perlu ditinjau ke lapangan langsung. Nah, nanti monggo di bareng-bareng atau bagaimana lihat ke lapangan. Tetapi pemantauannya lewat telemedicine dulu, Pak Sentot. Yang terpenting nanti ini nanti kalau bisa dikirim ke WA group atau ke badan profesi, checklistnya apa yang harus dipantau melalui telemedicine. Apakah sama dengan yang di puskesmas atau ada variasi-variasi pemantauan masukan dari bagian profesi. Karena kalau yang dari puskesmas itu kan lebih banyak di kesehatan fisiknya, kesehatan penyakitnya. Tapi mungkin dari ini ada gizi atau mungkin dari fisioterapi mungkin bisa dimasukkan lembar checklist yang khusus untuk pemantauan grup prokes. Nah, kemudian yang kedua, untuk kategori komorbid, memang betul yang disampaikan Pak Sentot, memang harus ada kriteria. Artinya puskesmas sudah harus tahu mana pasiennya yang isoman dengan komorbid atau isoman tanpa komorbid. Tentu yang dengan komorbid mempunyai pemantauan yang lebih intensif, lebih sering dipantau dibandingkan dengan yang mungkin usia muda tanpa komorbid. Nanti sampaikan ke puskesmas mungkin Mas Haris kriteria untuk isomannya komorbid maupun non komorbid maupun dengan usia sesuai dengan faktor risiko dari masing-masing pasien. Yang ketiga, untuk emergensi, kalau terjadi emergensi, GoProkes bisa langsung menghubungi ke puskesmas setempat, ke kapusnya langsung, atau melalui call center yang di Dinkes 082 128 119 119. Nah, nanti dari call center itu akan menghubungi puskesmas atau rumah sakit yang bisa kami hubungi untuk melakukan tindakan emergensi. Jadi untuk kasus emergensi bisa langsung ke call center atau langsung ke kepala puskesmas. Mungkin itu Pak Sentot. Untuk obat Pak Kadinkes mungkin. Monggo ada lagi yang mau disampaikan? Ya, saya. Jadi Pak Koyo, monggo silakan. Saya ingin ini aja Pak Dinkes bahwa untuk artinya ini terlalu standby konsultasi. Suaranya tidak jelas, Pak. Kontak kita. Begitu kira-kira. Terima kasih. Ngapunten, Dok, suaranya putus-putus. Pak Dinkes, jadi saya hanya ingin kami para dokter bersifat siap selalu standby untuk baik dari pasien langsung maupun dari teman-teman sama. Kira-kira begitu tugas dokternya. Ya, jadi itu yang tadi disampaikan Bu Darmining. Jadi untuk teknis pembagiannya, apakah dibagi per jam, apakah dibagi per hari, termasuk pelayanan telemedicine-nya itu tiap jam berapa, atau mungkin dibatasi, monggo kami serahkan ke organisasi profesi masing-masing. Artinya nanti di WA Group bisa disampaikan untuk konsultasi dengan dokter, kami layani mulai jam segini sampai jam segini, misalnya seperti itu. Nanti yang bertugas silahkan diatur sendiri siapa yang menjawab konsultasi dari pasien itu. Mungkin gitu maksudnya, Dr. Sukoyo.
Halo? Sepertinya masuk dua kelurahan sama dalam grup itu ada Pak Dokter. Dok, ngapunten suaranya tidak jelas, Dokter Sukoyo. Mohon maaf. Dua kelompok kelurahan. Sehingga saya sendiri tidak tahu berapa dokter ada di tiap kelompok. Mungkin nanti saya akan cek di masing-masing grup. Oh, iya, Dok. Oke. Menerima konsultasi dan langsung dari pasien maupun dari teman-teman. Kira-kira Ya, ye. Intinya siap untuk segalanya gitu loh dokter maunya. Iya, Dok. Matur nuwun. Baik langsung dari pasien langsung maupun dari Ya. teman-teman guru. Ya, betul. Ye. Dari Dokter Saya Saiful, kira- angkat tangan. Ya, work from home nggak masalah. Ye. Ya, kalau menurut saya karena kita sekarang level 3 atau work from home ini dari manapun kita mamanya pergi kan tetap bisa komunikasi, saya kira Pak Koyo ya. Oh gitu, ye. Iya. Tapi kalau jam 12 malam ya jangan dong. Nanti yang konsultasi malah makhluk halus Malam nanti. yang Lagi sibuk ada konsultasi. Ye, monggo Dokter Saiful. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada mungkin 5, tapi yang 2 sudah terjawab di pembahasan Dr. Fauzan tadi. Yang pertama terkait dengan grup WA ini kita gunakan sebagai media untuk berkomunikasi dengan pasien. Artinya yang kita kelola adalah pasien yang terdaftar dalam grup WA, sehingga alur pertama adalah pasien itu akan menyampaikan keluhannya. Yang kedua tadi berkembang terkait dengan pemantauan. Saya tadi masih bingung apakah pemantauan ini bahasa saya adalah 2, pemantauan aktif atau pemantauan pasif. Artinya aktif, memang di grup ini juga punya checklist dan tiap hari dilaporkan hasil pemantauannya, ataukah kita bersifat pasif? Artinya memang siapa yang mengeluh di grup itu akan ditangani oleh grup telemedicine ini. Yang ketiga, itu mungkin terkait alur, bahwa di situ ada penanggung jawab, apakah di grup itu seandainya ada yang mengeluhkan kesehatannya, harus dikonfirmasi oleh penanggung jawab dulu dan didistribusikan sesuai dengan tugasnya, ataukah langsung. Selanjutnya, untuk misalkan ada keluhan, saya menyesalkan di kasus gigi dan mulut, kami akan menindaklanjuti dengan komunikasi langsung karena berhubungan dengan privasi masalah kesehatannya. Terus poin yang keempat, ini teknis banget, terkait dengan seandainya anggota kami memberikan peresepan, apakah teknis peresepannya itu menggunakan kop yang sesuai dengan apa yang kami punya, misalkan saya dengan kop saya, setelah itu kami diberikan ke akses bahwa yang bersangkutan dengan kop saya ini bisa ngambil obat di puskesmas setempat atau gimana. Yang berikutnya terkait dengan pengambilan tadi sedikit disinggung karena ini sifatnya telemedicine ya. Artinya kalau sudah ada peresepan dari dokternya, siapa yang menghandle terkait dengan pengambilan obat. Karena kalau sudah selama ini yang saya pahami kalau telemedicine itu teknisnya adalah resep kita tuliskan, resep kita fotokan, diberikan ke yang bersangkutan. Setelah itu yang bersangkutan siapa yang mengambil atau ada puskesmas petugas yang mengambil atau mengantar itu mungkin perlu dipertimbangkan. Jadi 3 hal teknis terkait dengan alur saat ada keluhan apakah langsung direspon oleh masing-masing profesi. Yang kedua terkait dengan persepan apakah menggunakan kop oleh masing-masing tenaga kesehatannya atau misalnya dalam ini dokternya dengan kop dokternya untuk memberikan resep. Yang ketiga terkait dengan teknis pengambilan atau pengantaran obat. Itu Dr. Fauzan, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk pemantauan memang dilakukan 2, Dr. Saiful. Jadi pemantauan aktif itu dilakukan oleh teman-teman puskesmas yang sudah punya checklist. Untuk pemantauan pasif, artinya ada keluhan di WA Group bisa disampaikan. Nanti tidak usah langsung bertanggung jawab, tapi bisa langsung ditanggapi oleh masing-masing anggota Guprokes yang ada di WA Group tersebut. Jadi sesuai dengan kompetensinya.
Misalnya ada pasien, dok, ini saya habis minum obat kok mual-mual misalnya. Nah, nanti bisa dibalas oleh dokternya. Nanti dari apotekernya juga bisa balas. Kalau boleh tahu obatnya apa Bu, minumnya berapa kali. Nanti dari yang lainnya yang sesuai kompetensinya silakan. Jadi seperti saling melengkapi lah. Tapi yang terpenting masing-masing organisasi profesi, sekali lagi kita punya etika profesi yang saling menjaga nama baik. Itu jangan sampai di WA Group malah saling melemahkan atau saling ngoreksi. Nanti malah yang berdebat antara dokternya dengan perawatnya. Nah ini repot nanti. Atau dengan ahli gizinya berdebat. Nggak bisa dok, itu harus makan dulu. Karena perutnya kosong nanti, wah nggak bisa ini. Nanti pasiennya yang bingung keluar grup nanti pasiennya itu langsung keluar. Jadi silakan, itu yang pemantauan pasif. Jadi langsung keluhan ditanggapi. Nah, yang pasif, yang aktif tentu checklist tadi yang wajib dilakukan oleh puskesmas, dan di sini juga sudah ada di WA Group, sudah ada admin puskesmas itu yang melakukan checklist secara aktif. Kalau teman-teman grup prokes ada masukan terkait dengan perubahan checklist, silakan disampaikan. Tetap yang melakukan pemantauan aktif adalah dari teman-teman puskesmas. Ini nyambung dengan pertanyaan persepan. Persepan silakan nanti WA Group itu dokternya bisa langsung japri ke operator atau penanggung jawab puskesmas ya, adminnya. Japri ke admin puskesmas, Mas, resepnya pasien ini tidak disampaikan di WA Group karena itu adalah privasi. Nah, nanti admin puskesmas itu yang akan menyediakan obatnya, nanti puskesmas yang akan mengantarkan ke rumahnya masing-masing. Jadi misalnya pasien A konsultasi di WA Group, dok saya butuh obat antivirus ini seperti ini ya. Kemudian dokternya, oh nggih, siapa? Nanti kalau boleh tahu keluhannya apa, ini. Nah, setelah diresepi langsung dijapri ke adminnya yang ada di sana. Admin masing-masing WA Group. Mas, untuk pasien Tuan A, ini resep dari saya, obatnya A, B, C. Cara pakainya 3x1 atau 2x1. Nah, jadi tanpa format nanti dari puskesmas akan menyediakan obat itu dan puskesmas yang akan mengantar ke pasien, ke rumah pasien. Jadi kalau isolasi mandiri tidak boleh puskesmas tidak boleh pasien yang ngambil. Kalau namanya isolasi ya harus standby di rumah. Mau butuh apa ya petugas yang datang, itu secara seperti itu. Terus yang lainnya teknis apa, mungkin Mas Arief sudah nambahkan? Untuk persiapan sudah, untuk pelaporan pemantauan, jadi kita nanti share bitly-nya. Dari bitly itu ada jadi form-formnya, ada keluhan pasien, ada kapan PCR-nya, kapan mulai dipantau, terus keluhannya apa, sudah dapat terapi apa, butuh terapi apa, nanti ada di situ. Jadi sudah dikonsulkan kemana itu nanti kita share lembar pemantauan melalui bitly. Jadi masing-masing admin nanti bisa mengirim setiap harinya pemantauan itu ke bitly itu. Jadi setiap hari kita tahu. Jadi pasiennya sudah dipantau, sudah dapat apa, keluhannya apa, setiap harinya kita terpantau di situ. Jadi ini nanti yang lebih aktif memang di admin puskesmas, dok. Contoh misalnya nanti ada pasien bumil, dari bidannya kalau memang ada sesuatu yang harus dikonsulkan, harus ditinjau langsung, ya tinggal japri ke adminnya, Min tolong pasien Bu ini segera dikunjungi karena kok di WA Group keluhannya seperti ini, saya curiga takutnya ada ini, tolong segera di ini. Nah nanti admin itu akan menugaskan bidan puskesmas untuk berkunjung ke sana, ke ini. Nah, atau mungkin ada perlu tindakan apa, mau ngantar obat, atau mungkin pemeriksaan yang langsung dilakukan, semuanya lewat puskesmas. Tapi nanti kalau misalnya dari grup prokes ada yang bersedia
sudah Min, tolong sediakan obatnya, nanti saya nganter ke sana. Ya alhamdulillah, nggak apa-apa. Atau Bu bidannya, sudah Min, nggak apa-apa, nanti saya langsung ke rumahnya. Oke, tapi tetap koordinasi dengan puskesmas. Mungkin Bu dan Mining, nggak apa-apa, ini tonggoku kok, pasienku, tak delok langsung Rono. Alhamdulillah, seperti itu. Tapi tetap di bawah kendali puskesmas. Mungkin itu ada lagi, Dr. Syabel, yang belum terjawab. Satu poin saja terkait dengan konsultasinya. Apakah memang secara terbuka di grup sehingga semua juga bisa belajar dari kasusnya pasien, ataukah kita kelola secara privat atau interpersonal dengan kontak langsung dengan nakesnya? Nah, itu nanti fleksibel. Nanti kan dokter atau perawat atau Bu bidan tahu ketika pasiennya menyampaikan keluhan di WA group, kalau mau dokter, wah ini ada hal yang harus privasi, bisa dibalas, Mas tolong japri ke saya ya, karena ini ada hal yang harus saya sampaikan sendiri, misalnya seperti itu boleh, silakan di luar WA group. Tapi kalau masih keluhannya masih umum, artinya advisnya juga masih bersifat umum, misalnya, dok saya kok mual-mual, kok badan saya panas. Oh iya Pak, monggo nanti saya resepi, mungkin nanti minum obatnya paracetamol ini. Itu kan secara umum nggak ada masalah, diketahui oleh semua pasien pun nggak ada masalah kan seperti itu. Tapi kalau ada yang mungkin lebih privasi, contoh misalnya, dok saya kok tenggorokan sakit, tapi kok hubungannya kalau kencing kok pipisnya warna ini atau apa, nah yang ngarah privasi ya jangan dibuka di situ. Nanti fleksibel aja, tergantung dari dokter. Saya pikir sudah tahu mana yang ini menjadi area privasi, mana ini menjadi area publik. Saya pikir teman-teman profesi sudah paham lah. Nanti yang privasi izin ke admin untuk bisa langsung japri. Mungkin seperti itu. Tapi kalau pasiennya Ayu nanti diminta japri ke Dr. Saiful, ya janganlah, harus sesuai profesional. Menyambung Dr. Fauzan. Betul. Ya. Dengan apa? Oke. Ya, kemarin ada kayak laporan yang Monggo lanjut Bu Mining, nanti kita sampaikan. Bu Dwi, menyambung dari tadi yang sudah disampaikan dan dibicarakan, untuk menghindari untuk menjaga etika dan kode etik dari petugas telemedicine masing-masing kelurahan, usulan bisa dibuat grup sendiri juga ada. Bu Dwi, selain dari dengan pasien, ada grup sendiri, kita juga pengen tahu, sama ada keluhan yang seperti tadi disampaikan Dr. Fauzan, kita juga pengen sinau lah apa yang, seperti ini, bagaimana, jadi tapi dalam satu grup teknis, maksud saya tenaga medis atau tenaga telemedicine, gitu loh. Maksud saya seperti itu, jadi nanti kalau ada hal-hal yang kurang tidak harus dibuka di grup sekelurahan itu dengan pasien, bisa dibuka di grup telemedicine yang tim satu kelurahan. Kita juga pengen tahu ilmu-ilmu kemungkinan itu ada gitu loh Bu Dwi, maksud saya kan lebih bagus dan lebih intensif kalau nanti di gontok-gontokan di situ enggak apa-apa, sama dokter dua mungkin ada yang tidak pas, harusnya diskusi di situ, kita ngikuti enggak apa-apa, Bu, kita juga sinau kok, sama-sama belajar gitu. Jadi lebih bagus kalau mungkin bisa dibuat grup tim kelurahan telemedicine itu, kemudian di samping itu tim ini juga masuk di dalam tim dengan pasien, grup pasien WA itu. Ada grup yang tim telemedicine khusus ini, nanti di situ ya pembahasan masing-masing kebijakan. Gitu Bu. Nanti lebih privasi gitu loh maksud saya Bu Dwi. Nanti kalau ada perihal-perihal yang tidak bisa diomongkan di situ, bisa dicantumkan di WA grup telemedicine khusus petugas.
Jadi kita juga pengen belajar Bu, ingin apa mungkin ada penyakit apa seperti yang disampaikan sama dokter tadi. Gitu Bu Dwi, matur nuwun. Nggih, Bu Damining. Nggih, itu nanti tergantung kesepakatan di grup nggih. Kalau memang perlu ada 2 grup, silakan monggo dibuat 2 grup supaya nanti bisa sharing antar profesi. Nanti kalau misalkan pas ada pasien, nanti khusus nanti yang bisa disampaikan di depan pasien. Kalau enggak pakai grup yang private tadi, monggo. Itu nggih bagus Bu Damining. Privasi gitu loh Bu Dwi maksud saya. Bu Dwi, mohon izin Bu. Nggih, monggo. Yang Bu Darmini. Nggih, monggo Pak R. Mungkin enggak perlu buat grup baru Bu, yang grup telemedicine saja. Jadi semua teman-teman yang terlibat di telemedicine dimasukkan di grup telemedicine. Jadi nanti biar enggak kebanyakan grup Bu. Jadi nanti kalau diskusi secara global bisa lewat grup telemedicine, tapi nanti teman-teman juga yang tergabung di kelurahan bisa istilahnya kalau ada kesulitan nanti larinya ke grup besar telemedicine Bu. Kalau ada kesulitan terkait kebijakan atau apa nanti bisa lewat yang grup telemedicine. Setuju dengan Bu Darmining, cuma grupnya yang grup telemedicine aja yang dioptimalkan Bu Dwi. Nggih, usulnya Pak Erwanto bagus juga. Tapi tetap nanti kalau misalkan yang di kelurahan ingin membuat grup tersendiri dipersilakan, itu kan tergantung dari kesepakatan di grup masing-masing. Tapi kalau misalkan nanti untuk yang keseluruhan bisa semuanya yang terlibat dalam grup telemedicine semua kelurahan nanti kita masukkan di grup telemedicine gitu nggih Mas Aris, nanti dimasukkan semua nanti yang semua yang tergabung di dalam grup nanti di-share nomor HP-nya nggih semuanya, baik dari PPI semuanya sudah ada kan? Sudah ada, nanti semua kita masukkan. Kita masukkan semua sehingga nanti kalau memang ingin diskusi lebih dalam skala besar agar kita semua juga tahu, mungkin kami di Dinkes juga ingin tahu permasalahan di lapangan secara detail, kita bisa diskusi di grup telemedicine. Mungkin gitu. Itu Bapak Ibu, mungkin ada lagi Pak R, monggo. Mungkin segera saja Bu dioptimalkan grupnya. Nanti biar biasanya kalau permasalahan itu muncul pada saat dikerjakan, sebelum dikerjakan tidak ada masalah. Iya. Pinter itu Pak Ir. Dikerjakan mesti gak ada masalah. Itu Bu, monggo Mbak Dina sudah angkat tangan dari tadi. Mbak Dina, monggo. Nggih, mohon izin. Selamat pagi Bu Dwi. Selamat pagi, monggo Mbak Dina. Saya terdengar gitu. Ini tadi ada titipan pertanyaan dari teman-teman apoteker terkait dengan teknis pelaksanaan yang tadi sudah dibahas panjang. Terus yang kedua tentang kewenangan kita terkait dengan profesi, menyambung dari pertanyaannya Dr. Saiful dan Dr. Sentot tadi terkait dengan pemberian obat. Nah, berarti kan kita dari apoteker kan dibantu dari teman-teman apoteker puskesmas. Ya. Nanti kan koordinasi nggih Bu. Lah itu ada batasan untuk pemberian obat atau kira-kira selama berapa hari atau bagaimana? Dan kalau misalnya pasiennya melebihi dari hari tersebut bagaimana? Lalu yang ketiga, apabila pasien menghendaki untuk membeli pengobatannya sendiri, itu pripun diizinkan apa? Terima kasih. Nanti koordinasi dengan apoteker puskesmas yang seperti yang sampaikan itu, kita akan obat isoman itu kemarin kesepakatannya diberikan 10 hari. Jenis obatnya itu tergantung ketersediaan obat di puskesmas, karena tergantung mungkin ada yang puskesmas yang masih stoknya multivitamin banyak, itu akan dikasih multivitamin dan sebagainya. Kalau enggak nanti akan berupa vitamin, ada yang vitamin D, ada yang vitamin C, gitu tergantung ketersediaan gitu. Apakah perlu itu obat antivirus atau antibiotik, nanti itu tergantung dari advis dari masing-masing kelurahan gitu, mulai dari dokternya resepnya apa, kemudian disesuaikan dengan obat yang ada di puskesmas. Nanti kalau yang ada yang masyarakat ada yang ingin beli,
itu nanti kan pasti dinilai dulu yang mau dibeli itu apa. Kalau memang sudah ada di puskesmas sudah terpenuhi, kalau vitamin sudah ada multivitamin kan tidak perlu lagi. Nah itu nanti perannya apoteker untuk farmasi kliniknya mungkin bisa disampaikan seperti itu. Mungkin gitu nggih. Terima kasih Bu Dwi. Beli langsung. Yang beli langsung tadi sudah kita bahas koordinasi dengan puskesmas kalau memang obatnya sudah ada sama-sama multivitaminnya namanya beda itu kan nggak masalah, nggak usah dibeli gitu misalkan. Jadi tergantung nanti obatnya apa. Sampun nggih. Jadi terima kasih Bu Dwi. Ada lagi dari Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan. Jadi nanti kalau memang ini sudah sepakat, hari ini kita mohon running. Jadi nama pasien yang sekarang sudah ada, yang pasif ya, yang aktif ya, yang aktif puskesmas, pasiennya yang sekarang isoman bisa di-share kepada grup masing-masing. Jadi masing-masing puskesmas hari ini membuat grup per kelurahan, kemudian memasukkan semua yang organisasi profesi yang terlibat, kemudian menyampaikan pasien yang isoman di masing-masing kelurahan, nah silakan baru bisa action. Dan besok sudah mulai melaporkan di Bitly. Hari ini bisa melaporkan kalau memang sudah action hari ini, bisa melaporkan di Bitly hari ini untuk perawatnya. Mungkin begitu. Ada tanggapan Bapak Ibu? Bu Dwi, mohon izin. Oke. Bu, untuk teknis pelaporan di Bitly, ini kita juga belum punya gambaran. Nanti kita juga akan menyampaikan ke teman-teman. Kira-kira apa? Mudah apa Bu gambarannya Bu? Nanti kalau agak mudah. Teknis atau apa? Mudah ya. Nanti tinggal share. Pak R. Saya yakin teman-teman BPNI sudah familiar itu. Oke. Via HP bisa ya Bu ya, untuk Bitly kan enggak perlu via HP bisa Mas Haris ya? Bisa. Maksud saya nanti dimanapun teman-teman berada kan masih bisa melaporkan, jadi enggak harus pakai laptop atau apa. Sama ini Bu, sedikit mungkin masukan untuk biasanya kalau di grup itu kan kadang-kadang ada yang grup sepi, grup rame, nanti mungkin admin puskesmas yang mengendalikan, jangan sampai nanti ada grupnya terus mau menang semua, tidak ada yang komen, tidak ada yang lagi. Kemudian nanti mungkin juga perlu dibuatkan tadi yang disampaikan oleh Dr. Fauzan terkait dengan aturan-aturan etika dalam berkomunikasi di grup, Bu, nanti biar menjadi rambu-rambu teman-teman agar tidak masuk ke ranah privasi atau mengganggu privasi dari teman-teman baik dari pasien maupun teman-teman dari grup prokes. Mungkin itu dulu Bu Dwi, terima kasih. Matur nuwun Pak R. Nanti mohon yang grup-grup perkelurahan puskesmas aktif nanti yang grup kita tiap pagi kita upayakan ada laporan gitu Pak Aris dan Pak Koko nanti akan memandu semuanya. Nanti jadi grup kita nggak sepi, nanti rame tiap hari laporan, oh yang di kelurahan ini bagaimana, keluhannya apa, atau ada permasalahan apa, nanti bisa kita bahas di dalam grup tiap pagi sampai penjenengan misalkan pas ada waktu luang. Karena kan semuanya ada aktivitas jadi waktu luang bisa disampaikan di grup, nanti baru sesi berikutnya membahas yang lain. Atau penjenengan bisa istirahat gitu Itu Bapak Ibu. Ada yang mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Ini sudah saya tadi minta saya minta running hari ini. Sudah, ya sudah ditutup aja Bu. Bapak tentu benar Pak. Ada lagi yang disampaikan? Buka kita. Saya tak kepas dulu ya. Yes. Bapak Ibu, kalau memang kita sudah zoomnya 1 jam lebih. Kalau memang sudah selesai dan tidak ada yang bertanya,
kita sepakati nggih, hari ini running untuk telemedicine langsung membuat grup perkelurahan atas komando dari dipandu oleh puskesmas wilayah masing-masing. Gitu nggih Bapak Ibu? Sepakat nggih? Ibu, sepakat. Nggih, terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran panjenengan, atas atensi panjenengan hari ini, atas kerjasamanya. Semoga ini menjadi amal ibadah kita bersama dan menjadikan masyarakat Kota Kediri menjadi sehat, sejahtera. Amin. 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 Terima kasih. Kita tutup nggih acara ini nggih. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.